Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang Adobe. Siapa sih yang tidak kenal dengan Adobe? Hampir semua orang di dunia modern ini, terutama yang bergerak di bidang kreatif ya, seperti fotografer, videografer, itu pasti mengenal Adobe karena produk-produknya itu memang sangat revolusioner dan bisa dibilang produk dari Adobe itulah yang membuat dunia itu menjadi lebih kreatif. Dan Adobe itu sampai sekarang merupakan pemimpin dari dunia kreatif ya. Oleh sebab itu penting banget kita mengenal tentang Adobe, dan jika menurut Sobat Investor kedepannya masa depan Adobe itu masih cukup cerah, sangat layak untuk kita miliki sahamnya Sobat Investor. Ya, untuk sahamnya sendiri diperdagangkan di bursa Nasdaq ya dengan kode ADBE. Produk dari Adobe itu sangat banyak, mencapai puluhan, bahkan mungkin ratusan ya. Tapi yang paling dikenal tentu saja adalah Adobe Photoshop dan juga Premiere Pro yang tergabung di dalam Adobe Creative Cloud. Jadi Adobe itu memiliki bundling software. Jika kita memang benar-benar bergerak di bidang kreatif, itu kita bisa berlangganan software seperti Premiere Pro ataupun Photoshop ya secara terpisah, atau jika memang sering memakai banyak produk Adobe sekaligus, kita juga diberikan pilihan untuk berlangganan Adobe Creative Cloud. Sekarang kita bahas tentang perusahaannya. Adobe itu adalah perusahaan yang fokus di bidang kreativitas ya. Bahkan mereka menyebutnya sebagai creativity is in our DNA, dan memang ditujukan untuk para kreator. Adobe sudah termasuk di dalam daftar Fortune 100 ya. Itu adalah perusahaan-perusahaan bonafit yang memiliki nama yang sangat baik di dunia yang disusun oleh majalah Fortune. Kantor dari Adobe itu memiliki banyak cabang ya. Untuk headquarter-nya sendiri atau kantor utamanya sendiri ada di San Jose di Amerika Utara ya, sedangkan cabang-cabangnya ada di banyak tempat lainnya seperti Los Angeles, San Francisco, Washington, Maryland, Boston, Seattle, Kanada, Portland, dan sebagainya Sobat Investor. Bahkan juga memiliki cabang di Asia juga. Kita lihat yang di Asia ada di China, India, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Korea, Guangzhou China, Shenzhen China, dan di Australia juga ada. Di Europe, Middle East, dan Afrika ada banyak juga ya, di Belanda, Sweden, dan sebagainya nih. Kita lihat. Jadi kantor dari Adobe itu sudah ada di mana-mana karena memang perusahaan ini sudah cukup besar Sobat Investor. Untuk perusahaannya sendiri didirikan di tahun 1982 ya, sudah sangat lama Sobat Investor. Di Mountain View, California, United States. Next kita langsung bahas sahamnya Sobat Investor. Untuk sekarang harga saham Adobe itu diperdagangkan di harga $616 ya, atau turun 8% dalam hari bursa terakhir di tanggal bursa 3 Desember Sobat Investor. Dalam 5 hari terakhir sudah turun lumayan sampai 7%, dan dalam 1 bulan terakhir ternyata sudah turun 8%. Dalam 6 bulan terakhir, wow, masih naik sampai 22%, dan dalam 1 tahun terakhir masih naik 26%. Jadi cuan yang cukup lumayan di perusahaan sebesar Adobe Sobat Investor. Dan dalam 5 tahun terakhir, wow, ini yang luar biasa ya, dalam 5 tahun terakhir ternyata sudah naik sampai 491%. Price to earning-nya di angka 50 kalinya. Jadi Adobe ini sangat tidak cocok untuk investor-investor yang bertipe value investor atau investor yang mencari saham dengan harga yang sedang diskon ya, karena valuasi dari Adobe sekarang sedang tidak diskon karena cukup mahal Sobat Investor. Tapi bagi Sobat Investor yang memang mencari saham-saham dengan masa depan yang bagus, Adobe ini bisa menjadi pilihan. Next kita bahas tentang pendapatannya ya. Pendapatan tahunannya itu selalu meningkat. Wow, ini mantap sekali ya. Tidak pernah berturun sama sekali, bahkan di musim pandemi seperti sekarang pendapatannya selalu meningkat. Bahkan di tahun 2020 ya, itu malah bukan cuma meningkat, labanya juga meningkat cukup signifikan Sobat Investor. Coba kita lihat ya. Di tahun 2016 pendapatannya itu mencapai 5,8 miliar dolar. Tahun 2017 naik menjadi 7 miliar dolar, tahun 2018 naik menjadi 9 miliar dolar, tahun 2019 naik sampai 11 miliar dolar, dan di tahun 2020 naik menjadi 12 miliar dolar ya. Sedangkan labanya itu tahun 2016 1 miliar dolar, tahun 2017 1,6 miliar dolar, tahun 2018 itu 2,5 miliar dolar, tahun 2019 itu mencapai 2,95 miliar dolar, dan di tahun 2020 itu mencapai 5,26 miliar dolar. Wow, ternyata pendapatan dari Adobe itu naik 15% ya.
dibandingkan dengan tahun 2019 untuk tahun yang penuh, dan labanya ternyata naik sampai 78%. Itu kenaikan yang sangat luar biasa untuk labanya untuk perusahaan sebesar Adobe, sobat investor. Sedangkan kita lihat NPM-nya atau net profit margin-nya itu sungguh luar biasa. NPM-nya itu mencapai 40%. Untuk perusahaan yang net profit margin-nya itu di atas 20%, saya sudah golongkan sebagai perusahaan yang sangat profitable atau sangat mencetak keuntungan. Nah, Adobe ini memiliki NPM sampai 40%, artinya sangat-sangat menguntungkan sekali, sobat investor. Sangat layak sekali untuk kita investasikan jangka panjang untuk perusahaan yang memiliki NPM sebagus ini. Dan luar biasanya, dari laba yang 5,26 miliar dolar ini, operating income-nya atau pendapatan yang berulang mencapai 4,24 miliar dolar. Artinya pendapatan yang secara rutin ya dari penjualan dan juga dari langganannya, bukan dari jual aset dan sebagainya. Artinya secara income Adobe sangat kuat. Nah, ini adalah laporan tahunan yang berakhir di tahun 2020 ya, sedangkan di tahun 2021 masih belum ada karena masih belum genap 1 tahun. Tapi kita lihat laporan kuartalnya untuk mengetahui bagaimana performa terbaru di tahun 2021, sobat investor. Kita lihat di sini ya. Sejak kuartal pertama yaitu sekitar bulan Maret tahun 2021, ternyata revenue-nya masih naik sebesar 26%, di kuartal kedua itu juga masih naik sebesar 22%, dan di kuartal ketiga, kuartal yang terbaru ya di bulan September tahun 2021, ternyata revenue-nya juga masih tetap naik sebesar 22%. Jadi bisa dibilang Adobe itu perusahaan yang kebal terhadap pandemi COVID-19 ya, bahkan malah diuntungkan. Jadi ketika orang-orang tuh nggak bisa kemana-mana, mereka belajar editing video, editing foto, dan juga banyak yang menjadi konten kreator ya di Facebook, Instagram, atau juga TikTok. Dan biasanya mereka mengedit videonya tuh salah satunya melalui Adobe Premiere Pro atau Adobe Photoshop. Kita lihat di kuartal terakhir ya, di kuartal ketiga, itu revenue-nya naik 22% atau 3,9 miliar dolar, dan labanya juga naik sampai 26% atau 1,2 miliar dolar. Dan kita lihat NPM-nya itu juga masih sangat tinggi sampai 30%, sobat investor. Dan sampai bulan September itu Adobe memiliki cash on hand atau kas di tangan itu sangat banyak, yaitu 4,6 miliar dolar. Artinya secara kas Adobe itu sangat kuat, sobat investor ya. Kita cek hutangnya ya. Untuk cek hutang saya lihat di website MarketBeat. Jumlah hutang dari Adobe itu ternyata sangat-sangat kecil, yaitu debt to equity ratio itu hanya 0,29 saja. Bisa dibilang Adobe itu perusahaan yang hampir tidak memiliki hutang ya. Sedangkan current ratio dan quick ratio-nya juga sangat tinggi, yaitu 1,39 ya untuk current ratio-nya. Artinya Adobe itu sama sekali tidak memiliki masalah untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Jadi secara keuangan Adobe itu tergolong sangat kuat. Dan next kita lihat di situs Nasdaq. Untuk dividennya kita lihat Adobe ternyata sudah membagikan dividen ya, meskipun udah agak lama nih kita nggak bisa menjadikan dividen Adobe sebagai salah satu dari sumber cuan, karena menurut data dari Nasdaq itu terakhir membagikan dividen itu di tahun 2005 ya. Sepertinya setelah tahun 2005 ini Adobe kembali fokus kepada pertumbuhan yang menjadikan dia tidak membagi dividen lagi, tapi berusaha agar perusahaannya terus bertumbuh ya. Karena kita lihat nih di sejak tahun 2005 di sini itu harga sahamnya sudah naik sampai 1.880% ya. Nah, kita lihat sekarang analyst research-nya, dan analyst research untuk Adobe adalah strong buy, dan ini sudah kita duga sebelumnya ya. Untuk keuangan sekuat ini dan laba yang sangat bagus, tentu saja Adobe adalah perusahaan yang sangat layak dibeli. Sampai rekomendasinya adalah strong buy berdasarkan 10 analis, sobat investor. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan menurut saya Adobe itu adalah perusahaan yang sangat layak untuk kita hold jangka panjang, karena fokusnya masih perusahaan yang bertipe perusahaan yang bertumbuh. Tapi Adobe juga sangat tidak layak jika sobat investor bertipe value investor ya, seperti Warren Buffett. Karena Warren Buffett itu nggak akan membeli saham dengan price to earning 50, itu sangat tinggi sekali ya menurut cara berpikir beliau. Jadi segitu dulu pendapat saya mengenai Adobe. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di Adobe? Atau kalian sudah memiliki perusahaan andalan lain? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request
saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya, mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.